Pada kali ini kami akan mengulas beberapa kegiatan dari program pendidikan kecakapan kerja yang ada di PKBM Ziona. PKK yang ada di PKBM Ziona. Program PKK yang ada di PKBM Ziona merupakan salah satu bagian dari Yayasan Gozena. Yayasan Gozena bertempat satu wilayah dengan tempat dilaksanakannya program PKK, yaitu di Jalan Sorai, Dusun 3, Desa Hilinaa, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. PKK ini sudah berdiri semenjak tahun 2022 dan sudah menerima 2 angkatan peserta, yakni pada bulan Mei adalah angkatan pertama dan pada bulan September 2022 adalah angkatan kedua. PKBM Ziona kembali ditetapkan sebagai penyelenggara program PKK Video Editing oleh Kemendikbud RI untuk yang kedua kalinya di tahun 2022. Tentunya program pemerintah ini merupakan peluang besar bagi masyarakat Nias untuk mendapatkan pembelajaran dan mengasah skill di bidang video editing dengan gratis tanpa dipungut biaya. Bagi para peserta yang ingin mengikuti program ini, sebelumnya harus melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas yang diperlukan dan diantar langsung ke lokasi PKK. Pertama dulu saya perlu jelaskan bahwa program PKK ini adalah program Kementerian Pendidikan. Nah, PKK itu adalah pendidikan kecakapan kerja yang diperuntukkan untuk masyarakat usia 17 sampai dengan 25 tahun yang tidak bekerja atau tidak sekolah atau belum lanjut perguruan tinggi itu saat itu. Nah, program PKK ini sebenarnya diselenggarakan oleh kementerian itu sudah kalau tidak salah 4-5 tahun yang lalu gitu. Tetapi kalau di PKBM Ziona sendiri itu sudah kita selenggarakan sejak tahun 2021. Nah, saat ini sudah masuk ke gelombang ketiga. Artinya 2021 kita selenggarakan 1 gelombang, tahun 2022 ini kita selenggarakan 2 gelombang. Itu. Motivasi saya pertama karena memang melihat program pemerintah pusat ada tentang pendidikan kecakapan kerja. Nah, melihat itu maka saya mencoba mengajukan proposal. Melihat juga di Kota Gunung Sitoli itu kan banyak masyarakat, anak-anak muda pada saat ini membutuhkan pelatihan-pelatihan kerja untuk menjadi bekal mereka. Untuk menjadi bekal nanti bekerja, buka usaha dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat saya termotivasi untuk mengajukan program ini ke Kementerian Pendidikan, dan puji Tuhan 3 kali kita mengajukan, 3 kali juga disetujui oleh pemerintah. Nah, pertama sarana dan prasarana menurut juknis yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan itu
disesuaikan dengan kebutuhan jenis keterampilannya. Kalau kita kan di sini yang kita laksanakan tahun lalu itu adalah desain grafis, maka komputer, peralatan-peralatan seputar tentang desain grafis harus lengkap. Itu satu. Nah, di tahun 2022 ini kita selenggarakan video editing, maka komputer kita adalah harus komputer video editing, kemudian instruktur-instruktur kita, metode-metode yang kita laksanakan, dan tentunya itu harus sesuai dengan standar video editing. Persyaratannya pertama itu usianya adalah 17 sampai dengan 25 tahun. Kemudian tidak sedang sekolah, tidak sedang kuliah, tidak sedang bekerja. Nah, instruktur kita itu harus instruktur yang punya potensi, bahkan punya sertifikat kompetensi bidang video editing. Nah, kita di sini semua instruktur yang mengajar ini sudah memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi bidang video editing. Bahkan saya sendiri bukan hanya sertifikat kompetensi bidang video editing, tapi saya sudah punya sertifikat sebagai penguji video editing. Jadi orang-orang yang yang ingin tersertifikasi kompetensinya video editing, itu saya yang ujinya. Nah, jadi itu semua kita buat supaya menjamin kualitas penyelenggaraan program PKK ini. PKBM Ziona! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arlen Sapandona. Saya adalah seorang peserta PKK Video Editing di PKBM Ziona. Dan selama mengikuti pembelajaran di PKBM Ziona, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan ilmu yang tentunya ilmu itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Dan harapan saya ke depannya PKBM Ziona terus dapat berjalan dengan lancar, terus maju, dan dapat menghasilkan para peserta yang bisa dan mampu mengelola aplikasi video editing. Terima kasih untuk PKBM Ziona. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Windy Friska Zebua. Saya adalah salah seorang peserta program PKK Video Editing di PKBM Ziona. Kesan saya sejak berada di PKBM Ziona ini, banyak pelajaran bermanfaat yang saya dapatkan. Nah, di PKBM Ziona ini memberikan banyak peluang bagi generasi muda yang masih belum mendapatkan pekerjaan untuk menggapai mimpinya. Harapan saya ke depan, semoga PKBM Ziona ini dapat menumbuhkan bibit-bibit unggul yang bermanfaat dan dapat mewujudkan generasi muda yang maju. Saya bangga menjadi keluarga PKBM Ziona. Bye-bye! Selamat sore, kami peserta PKK Video Editing yang ada di PKBM Ziona. Saya atas nama Yoris Malbatee. Saya Arlen Sapandona. Saya Saleh Alban Arifah. Saya Eva Dibuat. Saya Kapten Malbatee. Saya Sepuluh. Pada hari ini kami telah mengikuti ujian kompetensi yang ada di PKBM Ziona dengan ujian teori dan ujian praktek. Dan pada hari ini kami benar-benar dijawab oleh tim kami dijawab oleh pengawas dari Dinas Pendidikan, dan kami juga diuji oleh salah seorang dari Jakarta Timur. Dan pada hari ini kami diuji sejauh mana kemampuan kami pada video editing. Semoga sudah diterangkan yang telah oleh di program PKK ini dapat bermanfaat bagi. Terima kasih. Yahoo! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Windy Friska Zebua. Saya Putri Kenayan Zebua. Saya Kristina Natalia Zendase. Saya Amini Faini Zebua. Saya Naomi. Saya Ilana Tisyani Zebua. Saya Susuki Damkasi Zebua. Saya Suryani Sunday. Kami adalah peserta dari program PKK Video Editing 2022 yang pada hari ini telah mengikuti uji kompetensi. Kesan kami selama mengikuti ujian kompetensi,
Kami merasa sangat senang karena sebelumnya kami sudah dibekali oleh beberapa instruktur dan kami mempunyai motivasi untuk mendapat sertifikat nasional karena sertifikat nasional ini berguna di berbagai lembaga yang ada di Indonesia. Harapan kami semoga PKBM Zona dapat memberikan generasi-generasi yang kompeten, inovatif, dan kreatif. Kami bangga menjadi keluarga besar PKBM Zona. PKBM Zona terus berkarya.